Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sopwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman sahabat P-Network dimanapun berada, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman, sahabat, saudara saya sesama penambang dan penggali petir. Jadi ada sebuah artikel yang saya baca, ini sedikit menggoda ya. Dalam arti kata, jangan sampailah saling menyalahkan. Makanya di sini kita perlu sebuah kebijakan, bijak dalam bermain P-Network ya. Jangan sok pintar, jangan sok tahu ya. Jangan semua yang ada informasi ditelan bulat-bulat. Ini terjadi saling bully, saling menyalahkan, mencaci, memaki, dan lain sebagainya gara-gara P-Network. Ada sebuah artikel yang saya lihat, ya, komen seseorang yang menyatakan, "Hai kamu, bla 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 bla, gara-gara kamu ya," kemudian cakap kotor segala macam. Dia menyampaikan, gara-gara kamu memberikan informasi ya yang palsu, yang tidak jelas, keluarga saya langsung berangkat ke showroom membeli kendaraan secara kredit yang katanya nanti akan segera dia bayarkan melalui P-Network. Inilah teman-teman yang begitu dapat informasi ditelan bulat-bulat langsung percaya ya, karena informasi ini hanya menyampaikan pesan, tidak menyatakan dengan sebuah keyakinan dan lain sebagainya hari itu akan ada open minded, sehingga orang-orang yang maaf ini ya, yang berpikirnya emosional, kemungkinan tingkat pendidikannya yang terbatas, nafsunya lebih besar dari akal sehatnya, ya inilah yang kadang-kadang membuat orang terjerumus ya. Kasihan teman kita yang sudah memberikan informasi dengan susah payah, tidak dibayar, dan rutin memberikan informasi kepada kita yang dari luar negeri. Sering beliau menyampaikan informasi, dalam satu hari bisa 2-3 kali. Tapi ada orang yang terjebak karena informasi itu emosional ya, terlalu percaya, menggebu-gebu, jadi akal pikirannya tidak sama dengan hawa nafsunya. Jadi inilah dia. Ya, dalam hal ini saya ingin mengingatkan, jangan serta-merta menjanjikan kepada seseorang itu, nanti tanggal 25 open minded akan saya bayar. Nanti setelah open minded dalam waktu dekat ini akan saya bayar. Apa yang terjadi gitu? Sampai hari ini belum ada kata akurat yang menyatakan open minded pada tanggal 25 Desember. Desas-desusnya memang demikian, tapi kenyataannya belum tentu demikian. Apakah orang yang setelah open minded langsung bisa ditukar dengan uang fiat? Belum, tunggu dulu, masih panjang prosesnya, masih ada lagi tahapannya. Yang pertama, andai kata tanggal 25 open minded, apakah teman-teman pionir langsung bisa menukar dengan uang fiat? Kalau bisa tunjukkan kepada saya juga akan melakukan hal yang sama. Karena ini sebuah proses, ya. Kita nggak bisa terburu-buru, kita nggak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ya, kalau informasi ini kan harus kita olah lagi, informasi ini harus kita uji lagi. Ya, jadi tolonglah teman-teman dimanapun berada di se-Indonesia, ya, jangan sekali-sekali mengandalkan nanti kalau open minded akan saya bayar, nanti kalau open minded akan saya lunasi. Jadi ada mungkin orang-orang yang mungkin akal pikirannya pendek, emosinya tinggi, dia membayangkan tanggal 25 open minded, kemudian ada harga konsensus, uangnya miliaran, langsung buru-buru dia kredit. Yang saya khawatirkan nanti 25, andai kan open minded belum bisa ditukar dengan uang fiat, janji Anda juga meleset. Jadi tolong teman-teman sahabat P-Network di mana, mari kita berpikir positif. Kemudian teman-teman yang memberikan informasi, tolong tegaskan sekali lagi bahwasanya informasi ini saya terima
dari sini seperti ini. Apakah teman mau percaya atau enggak, itu pribadi masing-masing. Yang penting saya sudah menyampaikan informasi ini, ya. Jadi teman sahabat P-Network dimanapun berada, saya berharap teman-teman tetap fokus klik petir, tetap fokus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian informasi yang kita terima, kita olah lagi, kita cerna lagi, kita tanya dengan teman-teman kita lagi. Kita sondingkan dengan informasi-informasi yang ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya. Kenapa? Saya menginginkan teman-teman begitu dapat informasi, kalau itu memang benar, ya, salah satu informasi itu dari Kortim yang menyatakan open mainnet, maka seluruh komunitas ini akan berbicara itu. Andai kata Kortim menyatakan seperti itu, Twitter, Instagram, Facebook, semua bicaranya itu. Jadi nggak ada orang bicara yang lain gitu. Jadi untuk membuktikan sebuah informasi akurat atau tidak akurat, dicari informasi tandingan lainnya. Kemudian dia disamakan. Sama nggak informasi ini dan sumbernya sama nggak didapat. Kalau yang kasih informasi kita banyak. Mbak Berli ada, Doris Chin ada, dan lain sebagainya. Dan saya juga sering memberikan informasi. Bahan yang saya ambil ya dari Cina, dari Kamboja, dari Thailand, dari Amerika, dari India. Yang penting saya olah informasi itu. Kenapa video ini saya buat? Karena sudah ada yang terjebak gara-gara informasi P-Network. Dia berharap 25 Desember open mainnet dapat harga konsensus. Dia sekarang sudah kredit, sudah ngambil kendaraan, kemudian berkelahi dengan keluarganya. Masalahnya kalau nanti benar open mainnet bisa ditukarkan dengan uang fiat. Kalau tidak, pakai apa mau dibayar? Akhirnya keluarga ini ribut, ya. Mungkin dengan informasi yang saya berikan ini bisa mengurangi keributan-keributan yang lain. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, tetap klik petir. Setiap informasi yang kita dapat, ya, naikkan ke grup, ya, naikkan ke komunitas, coba dibahas. Teman-teman, apakah informasi ini benar apa tidak gitu. Karena ada orang kawan-kawan kita yang kerjanya hanya memberikan informasi. Mengenai kebenaran informasi, dia juga nggak tahu. Yang penting informasinya sampai. Ada orang yang dikasih informasi, diolahnya dulu, dicarinya imbangan, baru disajikannya informasi. Ya. Jadi masing-masing ini semuanya berbeda. Jadi saya berharap teman P-Network dimanapun berada, sahabat, carilah informasi sebanyak-banyaknya, kemudian pelajari informasi itu. Jangan buru-buru dengan adanya informasi, langsung kita bertindak. Kemudian teman-teman di komunitas, ya, keluarga P-Network dimanapun berada, marilah kita saling mengingatkan sesama P-Network. Kenapa? Dengan kita mengingatkan teman kita, saudara kita, berarti kita telah menyelamatkan banyak orang. Tetapi, andai kata ada orang yang sudah diingatkan, dia tidak mau juga, maka kita angkat tangan. Karena sudah kita ingatkan. Dan teman-teman yang tahu tentang informasi, andai kata muncul informasi yang dibuat orang, tolong sampaikan. Hati-hati, jangan terlalu percaya. Hati-hati, coba kaji lagi informasinya. Menurut saya informasinya seperti ini. Tolong didebat, tolong diajak diskusi. Supaya teman-teman kita yang mungkin pengetahuannya setengah-setengah tidak terjebak dalam informasi tersebut. Mungkin ya, video pendek ini yang saya berikan kepada teman-teman untuk menjaga-jaga agar keluarga kita tidak terjebak dengan perkembangan P-Network yang ada. Banyak orang yang memberikan informasi, tapi keakuratannya kita tidak tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.